Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصل القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang mudah-mudahan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan maghfirah Allah Subhanahu. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi langit, seluas jagat raya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan alhamdulillah pada saat ini juga Allah telah berikan nikmat sehat dan nikmat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di Masjid Al-Istiqomah ini untuk melaksanakan perintah yang mulia, diperintah oleh yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ini adalah wujud perwujudan kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi qadimah saya berwasiat, usikum, aku berwasiat kepada kalian dan kepada sekali apa? Bittaqwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, subuh ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu, orang-orang malas ke masjid, kita datang alhamdulillahirabbil alamin, melangkahkan kaki untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sekarang komunitas biker sudah di sini sampai alhamdulillah. Sudah berapa lama? Berapa kilometer dari rumahnya ke sini? Itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya diganjar Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketika berniat di rumahnya untuk menuntut ilmu, pada saat kita melangkah di rumahnya, Allah telah ampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kecil kita, niatnya beribadah dan niatnya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita berzikir sedikit, kemudian kita lanjutkan dengan seperti biasa setiap minggu Ahad pagi ini, Ahad subuh ini mengkaji sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan pada sahabat-sahabatnya 1442 yang lalu. Sudah lama. Hari ini sabda-sabda ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan disampaikan oleh lisan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada saat telah dilaksanakan, disampaikan lisan ini. Sabda-sabda ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang dikaji seperti biasa adalah kitab sudah lama, kitab Tanhikul Qaul Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Abi Bakr Suyuti rahimahullah 911 Hijriah. Artinya kitab ini sudah 500 tahun yang lalu sudah ditulisnya. Dan ini yang berisikan dengan sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini ada 40 bab, setiap babnya ada 10 sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita sudah bahas, sudah 3 tahun lebih kita bahas kitab ini.
hari ini bab 37 menerangkan mengingat mati, kematian. Di bapak-bapak yang rahimakumullah, sekarang ini sebagian besar kita lupa akan ada bahwa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Proses kita hidup itu kita dilahirkan, kemudian jadi bayi, jadi anak, remaja, sekarang remaja, ada yang dewasa, kemudian jadi kakek-kakek, sampai sekarang, dan akhirnya meninggal dunia. Tidak ada yang lain. Karena semuanya kata Allah Subhanahu wa taala firman, kullun nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang mempunyai hidup akan merasakan kematian. Oleh karena itu, pasti mati itu pasti akan datang kepada kita. Jangan terlena dengan mudanya. Karena masih muda. Jangan sampai tua, masih tua juga tidak apa-apa beribadah Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan sisa-sisa hidup kita untuk tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini akan dibacakan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babu sabitu wa salasuna, bab yang ke-37 adalah fi fadilati zikril maut, mengingat kematian. Alhamdulillah. Jadi ada orang yang tidak ingat sama mati. Hidupnya telah mau. Tadi pada saat ingat mati, pada saat kena musibah baru dia ingat. Ketika sakit dia baru ingat sama Allah, baru ingat meninggal dunia. Sekarang kita masih sehat. Casing kayak masih casing, itu kita mesti casing. Yang nanti kembali ke Allah itu adalah ruh kita. Jadi pada saat kita ini, mumpung bisa ada waktu, kesempatan dan hidup, kita pergunakan sisa-sisa hidup kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang umurnya sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 63. Asyhadu 63 usia kambing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal begitu. Kalau saya sekarang 50, tinggal 15 tahun. Atau bapak-bapak sudah 63, lebih ada 64 bonus. Semuanya pasti akan meninggal dunia. Jangan ada penyesalan nanti di akhirat nanti. Menyesal sekarang. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan. Taubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap yang bertobat, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang melakukan maksiat, taubat lagi diterima. Sampai masih di dunia, sampai dengan udah diterima taubat kita. Dan pada saat kita dicontohkan para ulama, ketika setelah sholat kita bahas istighfar, astagfirullahaladzim, itu istighfar, taubat pada Allah Subhanahu. Ya Allah, ampuni ya Allah. 24 jam kita selalu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksiat? Tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jantung ini, kalbu ini tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara kalian, nanti kalau kita dimasukkan ke dalam surga, ada yang merenung ahli surga itu. Kenapa? Bapak merenung, ya dulu saya tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita nanti menyaksikan video kita nanti di Yaumil Qiyamah, hari Ahad ini, tanggal 27 September 2020, kita alhamdulillah duduk di Masjid Al-Istiqomah ini, ingin meraih ridho-Mu ya Allah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali ilahi anta maksudi. Ya Allah, Engkaulah yang pasti, ya Allah. Waridhoka matlubi. Keridhoanmu yang aku cari, ya Allah. Aku datang ke sini, ke masjid ini, jauh-jauh ya Allah. Malam-malam datang. Dan hanya satu, ingin meraih ridho-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau meridhoi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan fadilah, mukjizat, kemuliaan tentang kenapa harus ingat mati. Rasulullah SAW bersabda, al-mautu jisru yusulu habibal hilal habibi. Rasulullah SAW bersabda, meninggal itu adalah jembatan yang menghubungkan kekasih
dengan yang kekasih kita. Jadi kekasih kita akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Sungguh tidak beruntung, sungguh rugi kalau nanti kita pada saat nanti yaumil qiyamah nanti tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau sekarang ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, insyaallah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nanti di yaumil qiyamah nanti tidak pertolongan yang lain, hanya Allah yang membutuhkan, tapi Allah yang tidak mau ketemu. Bayangkan. Mau masuk, boleh masuk surga, Allah yang tidak ridho. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena alhamdulillah, sekarang masih ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat itu tidak ada ukurannya. Kalau cahaya bisa diukur cahayanya. Tapi kalau ingat sekarang langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Pas Bapak ingat, sekarang ingat ke Masjidil Haram, langsung ada di sana kita. Satu per detik sudah bisa. Kita ingat sama ingin ke Masjidil Haram, sudah ada di sana. Demikian juga ingat sama Allah Subhanahu wa taala, langsung uzkuru, kata Allah Subhanahu wa taala, uzkuru, ingatlah kepadaku. Azkurku maka aku ingat kepada dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun. Kalau engkau ingat sama aku juga akan ingat sama engkau. Alhamdulillah. Karena sekarang ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kapanpun berada, walaupun kita di motor, kita lagi di jalan, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, baca apa saja kita bisa. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, baca saja apa saja. Hati dikaitkan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika meninggal akan menghubungkan kita kekasih dengan kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu arba'un. Mautun, mati itu kata Rasulullah ada 4 golongan. Al-ulama'u, yang pertama para ulama, yang kedua mautul aghnia, meninggalnya orang kaya. Al-mautul fuqara, dan yang ketiga meninggalnya orang fakir miskin. Wa mautul amru, dan yang keempat meninggalnya para penguasa. Silakan tinggal pilih, mau meninggal secara ulama. Yang kedua meninggal secara orang kaya, meninggal secara fikir, dan meninggalnya para pejabat. Tinggal pilih. Mau meninggal kayak mana? Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan ulama. Ketika meninggal para ulama, yang disabdakan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal ulama, kita itu ulama. Ulama itu di dalam keluarga kita, salah satu contoh ulama. Pada saat kita punya keluarga, memberikan ilmunya kepada anak istri kita, itu kita berarti golongan ulama. Memberikan ilmu kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa siapa saja ulama pada saat meninggal dunia, itu penghuni langit akan berseri selama 70 hari 70 malam. Mudah-mudahan kita meninggalkan dalam keadaan ulama. Pada saat kita meninggal dunia, jangan. Kata Rasulullah SAW, man akhiri kalami la ilaha illallah. Siapa saja yang mengakhiri kalamnya pada saat sakaratul maut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti akan masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yakin dengan la ilaha illallah, sudah dengan semuanya yakin dengan kalimat itu, kan karena la ilaha illallah dengan kuncinya surga, maka amalkanlah, bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sendiri saja. Kalau tidak ini sedih saja. Kalau berbanyak boleh. Sedih. Semakin banyak baca la ilaha illallah, semakin tenang hati. Inilah yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awliya Allahi la yamutu wa innama yanqiluna min dari ilal dari ukhra."
Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, siapa saja sesungguhnya aulia Allah itu para ulama-ulama yang sesuatu hatinya yang sama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantungnya yang sama Allah Subhanahu wa taala. La yamutu, ketika meninggal dia tidak meninggal dunia. Wa innama yantaqilu min daril ila dakhil. Tapi bukan meninggal dunia, tapi perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Kamu sekarang kamu tapi jasadnya, ruhnya masih hidup kepada kita. Hari ini juga malam ini, pagi ini, ruh guru-guru kita ada bersama kita. Bapak-bapak yang sekarang ada jumlahnya sekarang 20 orang sekarang majelis ini. Sedikit, tapi yang melihat yang tidak kelihatan banyak. Guru-guru yang melihat kita, melihat orang tuanya, melihat bapak-bapak sekarang, oh, alhamdulillah anak saya, cucu saya sedang ngaji sekarang, alhamdulillah. Mereka lihat. Karena Rasulullah SAW, aulia Allah tidak meninggal, tapi hanya pindah alam saja. Beda dengan bukan aulia. Allah, kita kalau kita tidak bertobat pada saat meninggal dunia, disiksa oleh Allah, baru lihat disiksa. Bisa disiksa ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi informasi yang disampaikan Rasulullah SAW, alhamdulillah ya Allah, haturun ya Rasulullah, kau telah berikan informasi yang jelas, gamblang, tidak ada yang buram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mautul ulama'i zulmatun fid din. Rasulullah SAW bersabda bahwa meninggalnya satu orang ulama itu adalah zulmatun fid din, maka dunia akan gelap. Gelap apa? Gelap dalam menghadap, tidak ada yang mengingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semuanya kalau ulah meninggal. Siapa lagi orang yang mengingatkan kita? Hati kita senantiasa condong ke kiri, ke kanan, gitu. Tidak lurus dan selalu mustaqim. Ulama lah yang memberikan informasi pada ingat sama Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada kalian, dalam keadaan apapun kalian. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat meninggal dunia para ulama, dunia akan gelap. Itu sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, siapa saja anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua kecuali 3. Apa dia itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata batu Adam, in qata amalu." Barang ketiga meninggal anak Adam, cucu kita Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya semuanya illa salasati, kecuali 3 perkara. Yang 3 akan putus sampai kita meninggal dunia. Apa yang pertama? Pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang harap sedekah dan jariyah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita sampai ke masjid, sampai ke tempat miskin, tapi pahala ganjarannya mudah-mudahan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala, ada sedekah, ada tidak sampai sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita bersedekah walaupun sedikit, 1000, kita beli 1000 kencing, mudah-mudahan uangnya sampai masjid, tapi pahala ganjarannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak akan terputus ketika kita meninggal dunia. Alhamdulillah. Siapa yang mengingatkan ini? Mengingatkan ilah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sedekah, dengan infak, kita akan memperoleh kubur yang panjang. Hidup akan barokah. Sedikit kita walaupun sedikit menerima, tidak lihat sedikit tidak banyak. Yang lihatnya hanya keikhlasannya kita pada saat kita berinfak dan bersedekah. Maka infaklah bersedekah pada kaum muslimin yang tidak mampu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u. Yang kedua yang tidak akan putus adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak yang sudah berkeluarga mengamalkan ilmunya kepada istri, anak itu kemudian anak kita istri meninggalkan, itulah salah satu ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang kita komunitas baiklah ini selalu mengingatkan hari ini, ayo kita masjid. Itu adalah impian Pak salah satunya. Berbahagialah bagi orang-orang yang ketuanya. Semuanya yang ada di sini
Alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Karena ilmu kita yang bermanfaat tidak akan putus nanti ketika sampai nanti di akhirat nanti. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, waladin sholih. Yang ketiga adalah amal yang tidak terputus adalah anak yang soleh. Siapa anak yang soleh cirinya? Anak yang soleh itu adalah salah satu cirinya adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup. Apa doa? Minimal Rabbi pilih ya Allah, ampuni kami, warhamni wali walidayya, dan juga ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Rabbi pilih warhamni, Rabbi pilih wali walidayya warhamni kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidik kami ya Allah, waktu pada saat kecil kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ketika ibu kami, ketika kami kecil, ketika kami bayi, ketika ibu kita ingin sholat, kami menangis, tidak jadi sholatnya karena sayangnya kepada kami. Ketika mau tahajud ibu kita, orang tua kita mau tahajud, kita menangis, tidak jadi sholat tahajudnya. Ketika mereka ingin membaca Al-Quran, kami nangis pada saat kecil kami, tapi tidak jadi sampai tidak jadi membaca Al-Quran karena sayangnya kepada kita. Oleh karena itu, ya Allah, ampuni ya Allah kepada mereka ya Allah, dosa-dosa mereka ya Allah yang telah menyayangi kami waktu kecil kami ya Allah. Salah satunya adalah mendoakan ibu bapak kami. Setiap sholat kita akan doakan. Paling kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk ayah ibu dan seluruh ayah kaum muslimin kaum muslim. Al-Fatihah minimal seperti itu. Itu adalah ciri anak yang soleh. Para guru kami mengisyaratkan ada lagi sholat. Kalau kita ingin menjadi anak soleh, sholat birrul walidaini, sholat untuk orang tua kami. Kenapa? Wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah itu. Mintalah kepadaku dengan sholat dan sabar. Kalau kamu ingin menjadi orang soleh, anak soleh, ingin berbakti kepada orang tua kami, ya Allah, sholat 2 rakaat untuk orang tua kami. Sholat ini dipersembahkan untuk orang tua kami, ya Allah, tidak untuk kami, hanya untuk sebagai tanda persembahan kami untuk mereka, ya Allah. Sholat 2 rakaat, terserah kapan saja. Pada saat itu juga boleh kita beristighfar, baca salawat dan mohon ampun untuk kita dan orang tua kita. Rabbi pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau banyak, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Antara kita dan kita semua mendapat doa dari kita. Alhamdulillah. Teruslah berdoa, jangan sampai doa kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menginformasikan kembali qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelezatan dunia, pemutus kelezatan dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulkuru hazimal ladzati." Ingatlah dengan pemutus kenikmatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma hadimul lazati?" Apa itu yang pemutus kelezatan itu ya Rasulullah? Kami tidak tahu ya Allah. Kalau kepada Rasulullah SAW memberi informasi, al-mautu salasan. Pemutus kenikmatan itu loh mati. Sampai 3 kali Rasulullah SAW. Maka betapa pentingnya fadilah untuk mengingat mati. Bahwa ketika kita akan ada kenikmatan dunia, tidak. Semua akan kita ingat. Ingat mati itu, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah dunia ini seperti orang asing kita. Tinggal di negara asing. Dan kemudian kita akan mengembara atau juga hati kita menjadi sudah di ahli kubur. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul fid dunya," jadikanlah dunia ini ka'anna gharib, seperti seolah-olah kita jadi orang asing di sini.
Aw 'abiru sabili wa nafsuka min ahlil kubur. Dan hidup ini akan mengembara dan kita karena sudah menjadi ahli kubur, tidak punya apa-apa karena kita mungkin umurnya tidak panjang. Yang punya harta dulu, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, semuanya mati. Semuanya juga yang punya kerajaan, dulu kita punya kerajaan, punya semuanya meninggal dunia. Tidak ada sampai sekarang kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, tidak ada. Semuanya tinggalkan karena meninggal dunia. Alhamdulillah. Jadi itu adalah iktibar, pelajaran buat kita bahwa kita suatu saat tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ingat mati terus. Tetaplah kalau kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Surga diciptakan sekarang. Dengan apa? Silakan begini ke surga. Jangan nanti pikirnya surga itu begini. Alhamdulillah. Jangan nanti tiba-tiba membayangkan nafsu. Nah, ini ada surga, salah satu surga bahwa kita akan menempati surganya seperti ini. Tidak ada iri hati, penyakit-penyakitnya tidak ada di sini. Iri hati dan tidak ada. Semuanya nikmat, sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Ketika duduk di sini sekarang ini, sampai dengan waktu Isra nanti, sampai kita berdiri, para malaikat mohon ampun kepada kita. Ya Allah, siapa saja yang duduk hari ini sampai dengan waktu Isra, mohon ampunlah para dosa-dosa mereka. Ya Allah, alhamdulillah. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW selanjutnya bahwa ketika seorang alim, ulama meninggal dunia, maka bersedihlah ahli samawati, penghuni langit dan bumi. Kapan? Selama 70 hari yang berikutnya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Iza matal alimu," ketika meninggalnya seorang alim, bakas alaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yawman, maka menangislah penghuni langit dan bumi selama 70 hari, 70 malam. Karena kenapa? Karena ilmunya manfaat bagi kita. Ada yang karena kita sudah dijadikan bisa bangun malam karena ulama. Kita bisa sholat juga ulama yang memisahkan. Terserah dulu kita semuanya. Mudah-mudahan pada saat meninggalnya kita juga menangislah para penghuni langit dan bumi karena kita digolongkan menjadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwa siapa saja yang tidak bersedih hati, tidak khawatir ketika seorang ulama meninggal dunia, Allah golongkan maka menjadi orang munafik. Munafik yang capek 3 kali Rasulullah SAW menyebutkannya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Man lam yahzan li mautil alimi," siapa saja yang tidak bersedih hati atas meninggalnya seorang ulama, orang alim, bahwa munafiqun qala laha salasa. Kata Rasulullah SAW, munafik minum munafik. Qala laha, Rasulullah menyebutnya sampai 3 kali. Maka hormatilah para ulama kita. Mohonlah kepada doa mereka, karena doa mereka adalah istajab mustajab. Mudah-mudahan kita pada saat ini tetap menghormati para ulama kita dan orang tua kita, tetap kita hormati, kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatannya, dijauhkan dari takutnya dunia, dan mudah-mudahan orang tua kita, ulama kita, barakah hidupnya, barakah semuanya, barakah segalanya, barakah selama-lamanya. Al-Fatihah. Iya benar bu, iya benar. Suratul Al-Ilah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat subuh berjamaah dengan imam, kemudian duduk berzikir sampai dengan waktu mati terbit, itu adalah ibadah yang sempurna. Hari ini kita belajar untuk duduk sampai dengan waktu Isra, waktu maghrib terbit. Mudah-mudahan ibadah kita
amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh hati untuk dia di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan informasi yang saya berikan dari Muhammad SAW mudah-mudahan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, dan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di yaumul kiamat hanya digolongkan cuma dua, orang yang bersyukur dan orang yang kufur. Orang yang bersyukur akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kufur akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Menutup uraian ini, kajian ini, pada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesehatan kita, menjauhkan dari bahaya dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik yang menyebut dunia dan akhirat. Dan pada saatnya kalau kita sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah melancarkan dalam ilmunya. Kalau masih belum juga mempunyai jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan juga terbaik kita. Mudah-mudahan ilmu kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya, dengan kalimat wujud al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتمم بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا وعلما جازما برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بفضل العارفين، اللهم افتح لنا بفضل العارفين، اللهم افتح لنا بفضل العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل كل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal amru minkum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا به
هادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah.